Selamat pagi, Intan. Selamat pagi, Masuk. Oke, lagi. Ayo, Intan. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu, Intan ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Silakan duduk dengan rasa nyaman ya, Iya. Intan. Sudah Nyaman. Sudah Ibu. Oke, baik. Jadi, tadi Intan datang ke sini pakai apa? Dengan motor tadi Ibu. Dengan motor. Iya. Oke, baik. Intan boleh tarik nafas saatnya. Jangan gugup. Iya, baik Ibu. Baik, Intan di sini Ibu siap mendengarkan apa permasalahan yang Intan ceritakan hari ini. Iya, baik Ibu. Oke. Jadi Intan, sebelum kita memulai, Ibu sedikit menjelaskan mengenai waktu. Jadi batas sesi konseling kita dibatasi 30 menit saja Intannya. Iya, Ibu, baik. Jadi sesi ini kita dimana sesi ini kita melakukan bersifat rahasia. Dimana sesi ini Ibu tidak akan membocorkan permasalahan atau cerita Intan hari ini di siapapun, kecuali Intan yang menyuruh Ibu untuk menyampaikan permasalahan atau cerita-cerita Intan di hari ini kepada orang-orang yang terdekat atau siapapun itu Intan. Iya. Apakah Intan paham? Saya paham Ibu. Baik, Intan boleh diceritakan terkait apa yang membuat Intan sampai datang menemui Ibu di hari ini. Ya, baik, terima kasih Ibu. Baik, saya akan menceritakan sebenarnya masalah apa yang saya alami sekarang Ibu. Jadi sebenarnya masalah saya itu di sini saya merasa bingung dan saya merasa tertekan Ibu. Di mana akhir-akhir ini kuliah saya jadi menurun, sedangkan saya juga harus membantu orang tua saya untuk menjaga toko di sore hari. Jadi kadang saya ini adanya rasa gagal, tapi saya juga takut untuk menolak kalau ingin membantu orang tua saya untuk menjaga toko Ibu. Jadi saya harus bagaimana Ibu? Baik, Intan, Ibu sangat mengerti perasaanmu. Jadi di sini itu tidak ada salah dengan apa yang kamu rasakan Intan. Wajar sekali kamu itu merasa takut terus bingung ketika harus memperhatikan dua hal yang sama-sama penting bagi dirimu. Jadi saya ini ingin kuliah dengan lancar supaya bisa lulus dengan tepat waktu dan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Tapi di sisi lain juga Ibu, mereka sudah tua, orang tua saya juga sudah tua Ibu. Jadi tidak punya orang lain untuk membantu mengurus toko kami Ibu. Jadi maksudnya ini kan di satu sisi itu kamu tuh punya keinginan kuat untuk menyelesaikan kuliah dengan baik. Nah dari situ, tapi di sisi lain juga kamu harus membantu kedua orang tuamu untuk menjaga toko tersebut. Jadi apakah begitu Intan? Iya Ibu, betul. Jadi saya ini merasa sangat berat Ibu, seolah-olah saya ini tidak memuaskan kedua orang tua saya. Kadang saya merasa pada diri saya sendiri Ibu, kadang juga saya merasa cemas, saya merasa sedih karena saya takut gagal dari salah satunya. Saya takut saya gagal jadi anak yang baik yang ingin membantu orang tuanya. Saya juga takut gagal dalam perkuliahan saya Ibu. Intan baik. Jadi Intan tuh sangat merasa sangat terbebani, bingung. Jadi dan takut mengecewakan kedua orang tua Intan. Itu ya Intan ya. Jadi merasa kayak Intan tidak merasa tidak bisa untuk mengatur waktu dengan baik. Gitu Intan. Iya Ibu. Oke. Jadi maksud saya itu begini Ibu, kalau saya tidak bantu kedua orang tua saya, berarti pendapatan toko pasti akan berkurang dan pasti untuk ekonomi keluarga itu semakin sulit. Jadi kalau saya terlalu lama di toko,
berarti tugas kuliah yang harus diselesaikan akan tertunda. Jadi pasti nilai saya akan jelek, Ibu. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya dahulukan. Apakah saya harus membantu orang tua saya duluan kah, atau saya harus mengerjakan tugas saya duluan, Ibu? Begitu. Jadi maksud Intan itu kamu tuh merasa kedua hal ini sama penting ya Intan ya. Iya. Jadi tidak ingin mengorbankan salah satu kepentingan ini. Iya. Oke, jadi sehingga kamu tuh merasa bingung terus menentukan langkah awal ya untuk mengatasi permasalahan yang kamu hadapi ini Intan. Iya. Baik Intan, agar pembicaraan kita lebih bermanfaat dan lebih terstruktur, jadi ini mengusulkan untuk membuat sebuah langkah untuk Intan untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi langkah sebelumnya untuk Intan dimana Intan harus melihat dulu kesulitan-kesulitan apa saja yang Intan lakukan. Setelah Intan melakukan kesulitan itu, Intan mengambil langkah-langkah kecil yang baik untuk Intan terapkan. Maka dari situ Intan bisa mengetahui dan bisa mengambil langkah lebih jauh lagi. Baik Intan, apakah susunan ibu ini, apakah kamu bisa paham dan bisa mengerti? Ya Ibu, saya mengerti dan saya menyetujui. Baik Intan, di sini saya ada sedikit pengalaman satu mahasiswa di mana mahasiswa ini seperti Intan juga mana datang melakukan sesi konseling, di mana dia juga mahasiswa permasalahan juga seperti Intan di mana sulit mengatur waktu dengan baik Intan. Baik Intan, untuk itu Intan ini gambaran kecil untuk Intan agar Intan bisa mengikuti jejak anak mahasiswa yang datang sesi konseling ini waktu beberapa tahun lalu. Ini gambaran kecil untuk Intan, semoga bermanfaat ya Intan. Baik Intan, dari apa yang kamu ceritakan hari ini, jadi menurut Intan bagian mana yang paling tersulit Intan hadapi? Tenaga, waktu, orang tua, tentang kondisi waktu di Intan. Baik Intan, saya melihat kamu sudah mengikuti ini dengan sekuat tenaga kamu. Tidak apa-apa Intan, kita bisa mencari solusi yang baik dan agar kamu bisa keluar dari zona ini dan kamu bisa mendapatkan solusi yang lain. Oke Intan, kamu bisa mengerti? Baik Intan, sudah penjelasan dari saya mau bertanya. Jadi menurut kamu bagaimana Intan? Jadi intinya Ibu, saya takut kalau saya meminta waktu lebih banyak untuk saya belajar. Takutnya orang tua ini mengira saya itu tidak peduli dengan keadaan keluarga. Gitu Ibu. Baik Intan, saya pahami di sini penjelasan dari Intan bahwa Intan ini memiliki rasa kekhawatiran terhadap kedua orang tua Intan. Itu karena Intan merasa takut untuk membuat aturan waktu nanti aturan waktunya nanti terganggu oleh kedua orang tua Intan. Apakah begitu Intan? Kadang saya berpikir begini Ibu, atau mungkin lebih baik saya berhenti kuliah saja supaya saya membantu kedua orang tua saya, supaya terhitung saya itu tidak jadi beban. Jadi pokoknya saya itu menghabiskan waktu saya itu untuk membantu kedua orang tua saya, untuk menjaga toko saja ya. Jadi untuk berhenti kuliah saja, itu yang saya pernah pikirkan. Baik Intan, saya memahami perasaan itu muncul karena kamu lelah dengan, tetapi saya beranggapan bahwa kamu berhenti kuliah itu solusi yang tidak baik dan solusi yang membuat kamu akan hancur di masa depan nanti. Karena kamu sebenarnya bisa, tetapi kamu hanya saja bingung dengan keadaan kamu sekarang ini. Iya. Baik Intan, jadi sebagai langkah awal itu saya sarankan Intan harus membuat jadwal harian. Setelah membuat jadwal harian, Intan berkomunikasi kepada kedua orang tua Intan dengan sopan dan baik agar orang tua Intan bisa mengerti dan paham bahwa kuliah itu sangat penting untuk Intan. Jadi Intan, dari apa yang kamu sampaikan hari ini, di mana kamu tuh sepertinya kesulitan itu bukan
kamu tuh tidak mampu mengatur waktu, tapi kamu juga mengingat kedua orang tuamu. Kamu takut disalahpahami antara kedua orang tuamu. Jadi kamu bingung untuk melakukan hal yang dimana kamu juga merasa tertekan di dalam situasi seperti ini, kan? Iya, Ibu. Dan di satu sisi kamu menyatakan bahwa kamu ingin menyelesaikan kuliah dengan baik, tetapi kamu membuang waktu kamu dengan waktu yang lain seperti kayak lebih berfokus bermain atau apapun yang dimana. Jadi kamu juga tidak menyampaikan keinginanmu kepada kedua orang tuamu. Jadi membuat kamu bingung untuk memilih pilihan yang lebih baik atau menjaga toko tadi yang tadi kamu sudah menceritakan kepada ibu tadi. Jadi ini yang membuat kamu bertentangan dengan kita. Iya, Ibu. Jadi saya juga baru sadar kalau saya ini selalu takut untuk berbicara. Jadi saya lebih memilih untuk memendamnya sendiri. Baik, dan izinkan ibu untuk merangkum semua dari awal ya, dari ini, dimana tentang sangat kesulitan dalam melakukan jadwal kuliahan dan membantu kedua orang tua. Jadi kita juga merasa cemas terhadap kesulitan yang kita hadapi ini. Jadi hingga tentu bisa memikirkan hal negatif dalam kuliah serta membantu kedua orang tua Intan dalam hal menjaga toko tadi. Intan, tadi kan kita sudah melakukan langkah awal, di mana langkah awal tadi menyusun jadwal Intan tadi yang berkomunikasi dengan orang tua Intan agar semua permasalahan yang Intan hadapi sekarang bisa berjalan dengan baik. Apakah Intan sudah mengerti dan tidak bisa dipahami Intan? Ya, Ibu, saya mengerti. Baik Intan, jadi waktu sesi kita sudah selesai tadi. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat bagi Intan dan Ibu bisa kembali pulang untuk merenungkan dan bisa melakukan awal kata yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi pada minggu depan Intan kembali untuk menyampaikan kembali hal-hal yang kita lewati dari sebelumnya Intan. Jadi sesi kita sampai selesai, sampai jumpa dan nanti baru kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, baik, terima kasih. Ibu, saya langsung pamit. Ibu, terima kasih atas bantuannya. Ibu, terima kasih banyak juga sudah datang kami. Ibu mari Ibu gimana? Oh iya, Ibu, terima kasih. Ayo sini. Mari. Ibu, terima kasih. Oke, sampai jumpa ya Intan.